semuanya, bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin doakan semoga kalian baik dan sehat selalu ya. Dan untuk kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita Donghua dari film Soul Land untuk part selanjutnya ya. Semoga kalian terhibur untuk menontonnya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di sebelumnya, Kaisar Shueyi sedang diobati oleh Tuan Dugubo dan kakek yang Wudi. Di saat bersamaan, Guru Tase menjelaskan tentang kekuatan Xian Rensu yang memiliki martial soul ganda seperti Tang San. Dan Aula Wuhun memiliki 6 tulang jiwa yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Lalu Xian Rensu memiliki setidaknya satu dari tulang jiwa itu, dan tulang jiwa yang diberikan kepadanya itu mempunyai keterampilan penyamaran. Jika keenam tulang jiwa itu digabungkan akan membentuk jenis keterampilan yang muncul padanya terakhir kali. Armor jiwa juga disebut armor malaikat. Dan efek peningkatannya selalu menakutkan untuk dibayangkan. Guru Tase juga menjelaskan kepada Tang San kalau 6 tulang jiwa dipakai secara bersamaan harus memenuhi persyaratan master jiwa yang sangat tinggi. Yang pertama harus mempunyai martial serapim, yang kedua harus mempunyai bakat yang kuat. Dan yang ketiga, di saat penyerapan tulang jiwa yang terakhir, kondisi yang diperlukan adalah harus bisa mencapai kekuatan jiwa level 100. Seketika itu, Tang San dan Tuan Yifengzi pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Guru Tase. Lalu, Tuan Yifengzi juga mengatakan kalau kekuatan jiwa di atas level 90 sangatlah sulit untuk meningkat setiap levelnya. Dan kekuatan jiwa di atas 95 lebih sulit dan berbahaya. Di sisi lain, Xian Rensu sedang merenungi kesalahannya dan ia juga mengatakan kepada kedua Doulo itu kalau ia telah meremehkan Tang San. Tuan Dugubo dan Tang San berani membawa Kaisar Shueyi itu membuktikan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkan Kaisar Shueyi. Dan Xian Rensu langsung memberikan perintah kepada kedua Doulo itu untuk mengerahkan semua orang di Aula Wuhun dan menyerang kekaisaran Tiandao. Ia pun akan pergi menyerang ke kekaisaran Tiandao. Kita kembali ke Tang San. Kakek yang Wudi mengatakan kalau ia sudah membantu sepenuhnya, namun karena racun ada di dalam tubuh Kaisar Shueyi yang terlalu lama, organ tubuh di dalamnya sudah menderita kerusakan yang parah dan hanya bisa hidup selama 2-5 tahun. Tang San pun berterima kasih kepadanya, lalu Tang San meminta mereka untuk beristirahat. Dan beberapa waktu kemudian, di saat Tang San dan Tuan Yifengzi mendatangi kekaisaran Tiandao, ternyata kekaisaran Tiandao sudah rusak parah. Dan banyak prajurit yang mati karena diserang oleh Aula Wuhun. Lalu Tang San menemukan bulu malaikat milik Xian Rensu dan ia juga melihat tulisan darah yang ada di dinding yang mengatakan kalau kali ini Tang San menang dan akan bertemu kembali. Di sisi lain, dari Aula Wuhun, Bibi Dong sedang berdiskusi dengan Xian Rensu. Dan Xian Rensu menyalahkan Bibi Dong karena kekalahannya yang memberikan perintah dengan terburu-buru. Lalu, ia juga mengatakan kalau mulai sekarang Bibi Dong yang mengontrol Aula Wuhunnya dan Xian Rensu pengurus Aula tetua juga Aula Doulo. Dan di saat itu juga Bibi Dong marah kepadanya. Lalu ia mengatakan kalau Xian Rensu untuk pergi menemui kakeknya. Beberapa waktu kemudian, Xian Rensu pun bertemu dengan kakeknya dan di saat itu juga kakeknya mengatakan kalau kekuatannya dan pengaruh Bibi Dong di Aula Wuhun sudah melampaui dirinya. Dan siapa yang lebih kuat memiliki hak lebih besar untuk berbicara. Lalu Xian Rensu mengatakan kalau mulai sekarang ia tidak akan ikut campur dalam urusan Aula Wuhun lagi. Dan Xian Rensu pun sangat kesal, lalu ia mengatakan kepada kakeknya kalau ia hanya mempunyai kakek saja dan tidak mempunyai ibu, yaitu Bibi Dong. Di sisi lain, Tang San mengatakan kepada Guru Tase kalau ia akan pergi ke sekte Haotian terlebih dahulu untuk meminta pamannya membantunya untuk membuat senjata rahasianya dengan Tuan Luo Guo. Lalu Guru Tase mengatakan kalau ia boleh tinggal untuk sementara di sekte Haotian. Tetapi Guru Tase tidak setuju kalau Tang San berlatih di sana. Dan Guru Tase menyarankan agar Tang San pergi ke suatu tempat untuk berlatih. Dan tempat itu bisa meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat, namun sangat berbahaya. Tempat itu adalah Pulau Poseidon dan pulau itu adalah pulau binatang jiwa. Guru Tase juga mengatakan jika Tang San keluar dengan selamat, kekuatannya pasti akan berkembang dengan sangat pesat. Dan dari kerajaan Tiandao, Pangeran Xuebeng resmi dilantik menjadi Pangeran Kekaisaran Tiandao. Dan beberapa waktu kemudian, Tang San pun mengatakan kalau Kekaisaran Tiandao pun beransur baik. Namun sebenarnya pertarungan antara Aula Wuhun dan Kekaisaran Tiandao secara resmi dimulai. Di malam harinya, Tuan Dugubo dan Tang San sedang membicarakan tentang kerajaan Tiandao yang mengandalkan sekte Tangya.
Dan Tuan Dukubo juga mengatakan kepada Tang San kalau di masa tuanya ia akan pensiun di sekte Tang. Dan Tang San harus memberinya gelar sebagai tetua sekte Tangnya. Tang San pun sangat setuju dan sangat senang. Tuan Dukubo pun berpamitan dan akan kembali jika Tang San membutuhkannya. Dan di pagi harinya, Guru Tase mengizinkan Tang San untuk pergi ke Pulau Poseidon. Lalu sebelum ke pulau itu, Tang San pergi ke sekte Haotian terlebih dahulu untuk bertemu dengan para tetua. Tang San juga khawatir saat ia latihan nanti mungkinkah Aula Wuhun akan berbuat semaunya. Namun Guru Tase mengatakan saat ini selama kekaisaran Tiandao dan kekaisaran Xingluo saling mengawasi dan membantu. Bahkan jika itu dari Aula Wuhun tak akan berani bertindak gegabah. Dan Guru Tase mengatakan kalau 7 Shrek-nya juga membutuhkan latihan karena mereka mempunyai hambatan yang sama dengan Tang San. Dan Mubai akan segera sampai ke Akademi Shrek setelah Tang San pulang dari sekte Haotian. Lalu beberapa waktu kemudian si gendut sedang berlatih bersama teman-temannya. Dan Nona Siang juga ikut berlatih dengannya. Dan tak lama kemudian Mubai dan Nona Zuzing pun datang. Mereka pun kembali ke Akademi Shrek untuk bertemu dengan para gurunya. Sementara itu, Tang San pergi ke sekte Haotiannya untuk bertemu dengan para tetua. Sesampainya di sana, Tang San pun berterima kasih kepada pamannya karena Tuan Dougo diperbolehkan bergabung dengan sekte Haotiannya. Dan pamannya mengatakan kepada Tang San kalau ia masih berada di tingkat kaisar jiwa, tapi Tang San sudah mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun. Dan membuat semua orang sekte Haotian terpana dan terkejut. Pamannya juga mengatakan kalau Tang San harus merahasiakan sekte Tangnya dari para tetua sekte Haotiannya agar menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Lalu Tang San mengatakan kalau ia akan pergi untuk menemui ayahnya terlebih dahulu dan akan pergi berlatih di Pulau Poseidon bersama teman-temannya. Dan mendengar semua itu, pamannya pun sangat terkejut. Dan pamannya menceritakan kalau ia pernah pergi bersama ayah Tang San ke pulau itu dan kakek buyutnya pun pernah dikalahkan di sana, yaitu Tang Sen. Ia merupakan seorang title Daulo level 99. Dan ia juga mengatakan hanya seseorang mempunyai master jiwa level 100 Daulo yang bisa mengalahkannya. Lalu pamannya mengatakan kalau Tang San sudah resmi menjadi bagian dari sekte Haotiannya. Maka pamannya akan mengajari Tang San keterampilan sektenya. Dan beberapa waktu kemudian, Tang San pergi untuk menemui ayahnya dan ia pun menangis di saat rumput perak biru itu memeluknya. Dan Tang San percaya kalau ibunya bisa pulih kembali dengan cepat. Lalu kedatangan Tang San adalah untuk menjanjikan satu hal kepada ayahnya. Dan ternyata kedatangan Tang San untuk menemui ayah dan ibunya adalah untuk meminta restu orang tuanya dan menjadi saksi atas pernikahan Tang San dan Xiaowu. Ayah dan ibunya Tang San pun terkejut mendengar perkataan Tang San, namun mereka sangat setuju dan sangat senang. Dan ayahnya pun meminta Tang San untuk menjaga Xiaowu dengan baik. Dan di malam harinya, acara pernikahan Tang San dan Xiaowu pun dimulai. Seketika itu, ibunya pun memberikan hadiah yaitu sebuah karangan bunga yang sangat indah. Dan ayahnya pun memberikan kepada Tang San. Di sisi lain, Xiaowu sudah bersiap-siap dengan penampilannya yang baru. Ia pun akan segera menemui Tang San. Lalu mereka pun bertemu dan Tang San langsung memberikan bunga dan cincinnya. Ia pun teringat di masa-masa kecil bersama Xiaowu. Dan teringat janji kepadanya yang akan selalu menjaga dan tidak akan meninggalkan Xiaowu sampai ajal tiba. Mereka pun sangat bahagia dan tentunya Tang San dan Xiaowu belum resmi menikah dan hanya baru bertunangan. Lalu di keesokan harinya dari Akademi Shrek, Guru Tase meminta para murid untuk berkumpul di lapangan. Dan Guru Tase mengatakan agar para murid sebelum pergi ke Dewa Laut, mereka berlatih bersama karena mereka sudah terpisah selama bertahun-tahun. Dan ia ingin para murid mempunyai ikatan dan kerjasama yang baik. Dan kali ini para murid akademi berlatih dengan ahli jiwa tipe serangan terbaik, yaitu kakek pedang.
Lalu kakek pedang pun langsung mengatakan kalau ia tidak akan main-main melawan para murid Akademi Shrek. Dan pertarungan latihan pun akan segera dimulai. Dan di saat Paman Pedang akan mengeluarkan kemampuannya, tiba-tiba Tang San pun datang. Tang San pun langsung menyapa Guru Tase dan yang lainnya, dan pertarungan pun akan segera dimulai. Lalu di saat para murid mengeluarkan kekuatannya masing-masing, kakek pedang pun seketika kaget melihat Tang San mempunyai cincin jiwa 1000 tahun. Kakek pedang pun langsung mengeluarkan kemampuan jiwanya, yaitu pembunuh heptagon. Dan Tang San langsung mengeluarkan bidang perak birunya dan aura pembunuhnya. Lalu para murid pun tak ketinggalan dan mereka pun langsung mengeluarkan kemampuannya masing-masing. Dan di saat Ma Hongjun akan menyerangnya, kakek pedang pun dengan mudahnya menghalonya. Dan para murid akademi menyerang kakek pedang secara bersamaan. Namun kakek pedang menyatu dengan kemampuan jiwanya dan langsung menyerangnya. Tang San pun langsung menarik timnya mundur dengan rumput perak birunya. Seketika itu, Mubei langsung mengeluarkan kemampuan jiwa kelimanya, yaitu transformasi monster harimau putih, dan langsung menyerangnya. Tang San pun langsung mengeluarkan kemampuan tulang jiwa kelincinya, yaitu teleportasi, dan langsung membantu Mubei. Namun mereka masih dipukul mundur oleh kakek pedang dengan mudahnya, dan Rongrong juga tidak ketinggalan dan langsung mengeluarkan kemampuan, yaitu tulang jiwa tengkorak kebijaksanaan, ruang ilusi, yang bisa menghubungkan pikiran dari rekan-rekannya. Dan kakek pedang pun mengatakan teknik ini sangat penting menghadapi lawan dengan keunggulan yang mutlak tidak akan berguna. Saat kekuatan jiwa mencapai level 95, ini akan berubah total. Kekuatan jiwa akan meningkat, masing-masing kekuatan jiwa ditingkatkan mencapai statusnya. Lalu kakek pedang mengatakan kalau aula wukun sejak itu berintegrasi dengan kekuatan jiwanya. Dengan kekuatan jiwa level 99 dan bisa membunuh ayahnya, kakek pedang. Dan ayah kakek pedang telah mencapai kekuatan jiwa 97. Namun ia mati karena terluka, dan Tang San seketika menanyakan kepada kakek pedang kalau ayahnya kakek pedang adalah Xian Daoliu. Kakek pedang pun menjawab benar kalau ayahnya adalah Xian Daoliu. Dan bagaimana kelanjutannya kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.